Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Lande dengan NIM K7012488 dari kelompok 1 Praktikum Analisis Farmasi. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai validasi metode analisis uji presisi dan akurasi penetapan paracetamol dengan spektrofotometri UV vis. Jadi, presisi adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil uji individual ketika metode analisis diterapkan secara berulang pada sampel-sampel yang homogen. Nah, presisi ini mengukur kedekatan nilai antara data hasil pengukuran, tapi bukan seberapa dekat data tersebut dengan nilai aslinya. Nah, perbedaan dari repeatability dan intermediate precision. Nah, repeatability ini pengujian dilakukan dalam kondisi yang sama, seperti analisis yang sama, instrumen yang sama, laboratorium yang sama, dan dilakukan dalam jangka waktu yang singkat. Sedangkan intermediate precision ini pengujian dilakukan dalam kondisi yang bervariasi, seperti hari yang berbeda, analis yang berbeda atau operator yang berbeda, instrumen yang berbeda dalam laboratorium yang sama. Selanjutnya, cara mengukur presisi itu menggunakan rumus dari standar deviasi dan relatif standar deviation, di mana standar deviasi ini menunjukkan seberapa jauh variasi data menyebar dari nilai rata-ratanya, sedangkan relatif standar deviation ini menunjukkan persentase variabilitas data dalam analisis farmasi seperti penetapan kadar paracetamol, di mana nilai persen relatif standar deviation-nya ini kurang lebih dari 2%. Umumnya itu menunjukkan bahwa metode tersebut memiliki presisi yang baik atau sangat konsisten. Selanjutnya itu akurasi atau kecermatan. Nah, akurasi adalah derajat kedekatan antara hasil analisis yang diperoleh dengan nilai yang sebenarnya atau nilai analit yang sesungguhnya atau nilai acuan yang diterima. Nah, metode penambahan baku atau standar addition atau recovery, di mana metode ini digunakan untuk menentukan akurasi, terutama ketika matriks sampel zat tambahan dalam tablet seperti amilum atau laktosa diduga kuat mempengaruhi pembacaan instrumen. Nah, cara kerjanya itu seperti yang pertama, sampel. Misalnya itu seperti ekstrak tablet paracetamol dibagi menjadi beberapa wadah dengan jumlah yang sama. Terus yang kedua, ke dalam wadah-wadah tersebut ditambahkan sejumlah kecil larutan baku seperti paracetamol murni dengan konsentrasi yang diketahui secara pasti. Yang ketiga, semua sampel ini akan diukur absorbansinya dengan spektrofotometri UV vis. Dan yang keempat, akurasi dinilai dari seberapa besar paracetamol murninya ini yang ditambahkan tersebut dapat ditemukan kembali melalui perhitungan persen perolehan kembali atau persen recovery. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung persen recovery dan buat contoh perhitungannya, serta jelaskan apa yang terjadi jika nilai recovery itu di luar rentang tersebut. Nah, ini soal perhitungan recovery, di mana Salsa mengukur kadar awal paracetamol dalam sampel sebesar 10 mg per liter. Kemudian, Salsa menambahkan standar paracetamol murni sebanyak 5 mg per liter. Setelah diukur kembali dengan UV vis, hasil totalnya adalah 14,8 mg per liter. Jadi, tentukan persen nilai recovery-nya. Nah, apa yang terjadi jika nilai recovery-nya ini di luar rentang? Nah, jika nilai recovery-nya terlalu rendah, terjadi kehilangan analit selama proses. Misalnya seperti paracetamol kurang larut saat diekstraksi, tertinggal di kertas saring, atau rusak karena suhu. Nah, jika terlalu tinggi, maka adanya gangguan dari zat pengganggu atau matris yang ikut terbaca sebagai paracetamol, dan terjadi kontaminasi alat dan bahan bakunya. Selanjutnya, mengapa presisi dan akurasi sangat penting dan bagaimana dampaknya ke pasien. Jadi, validasi metode memastikan obat yang diproduksi aman dan memiliki dosis yang tepat. Nah, jika metode analisis tidak valid, maka tidak presisi atau tidak akurat. Nah, hasil kadar obat di laboratoriumnya itu akan salah dan ini akan berakibat fatal bagi si pasien. Nah, contoh sederhana, kasus paracetamol, di mana sebuah tablet diklaim mengandung 500 mg paracetamol. Namun, karena metode uji di pabrik tidak akurat, maka memberikan hasil yang salah seolah-olah kadarnya ini tinggi. Nah, kadar asli obat tersebut ternyata hanya 250 mg atau justru 1000 mg. Nah, efeknya ini ketika efeknya jika terlalu rendah atau underdose, maka pasien yang mengalami demam tinggi atau nyeri hebat meminum obat tersebut, namun demamnya itu tidak kunjung turun karena dosis paracetamol itu aktifnya kurang atau efeknya itu kurang. Nah, jika efeknya terlalu tinggi atau overdose, maka paracetamol ini bersifat hepatotoksik atau racun bagi hati. Nah, pada dosis tinggi, pasien yang meminumnya ini bisa mengalami kerusakan hati akut atau hepatotoksik.